Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suki Hasbi MAP selaku dosen agama C1O. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinda Safira dengan NIM 2350301011111087, jurusan Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik 2023. Pada hari ini, untuk memenuhi ujian akhir semester agama, saya akan mempresentasikan dengan tema korupsi pencegahannya dalam perspektif Islam dan subbab faktor penyebab terjadinya perilaku korupsi. Nah, faktor penyebab terjadinya korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal ini diantaranya ada lemahnya iman. Iman yang kuat niscaya akan membentengi seseorang dari tindak maksiat apapun, termasuk korupsi. Kemudian yang kedua, lemahnya pengajaran budi pekerti. Dalam hal ini, seseorang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang baik atau boleh dilakukan dan mana yang tidak baik atau tidak boleh dilakukan. Contoh perbuatan baik bisa seperti bersedekah, beramal, berbuat adil dan jujur, dan lain-lain. Sedangkan contoh yang tidak baik seperti korupsi, fitnah, atau pencemaran nama baik. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan diri. Seorang koruptor tidak memiliki kepercayaan diri dalam membangun ekonomi keluarganya melalui cara yang dibolehkan undang-undang dan agama. Seseorang yang terlibat dalam korupsi mungkin mengalami konflik internal terkait nilai-nilai moral dan etika. Memilih jalur yang sah sesuai dengan undang-undang untuk membangun ekonomi keluarga adalah pilihan tidak hanya legal, tetapi juga menciptakan dasar kepercayaan diri yang sehat. Kemudian yang keempat, mencari jalan pintas. Seorang koruptor tidak mau menjalani proses panjang dalam mencari harta kecuali dengan cara yang korupsi. Jadi para koruptor maunya mencari harta dengan instan. Oleh karena itu, dia melakukan korupsi. Nah, yang kedua ada faktor eksternal penyebab korupsi. Yang pertama, korupsi dilakukan sebagai salah satu dampak dari rezim yang korup. Pemerintah yang korup dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi menjadi lebih merajalela. Ini dapat terjadi karena perilaku korup dalam tingkatan tinggi, pemerintah dapat merembes ke tingkatan yang lebih rendah. Kedua, ada korupsi juga bisa disebabkan karena adanya lingkaran birokrasi yang korup. Hal ini menjadi faktor utama korup, seperti pemberian suap menyuap. Pegawai mungkin meminta atau menerima suap untuk memberikan pelayanan yang seharusnya diberikan secara objektif. Kedua, bisa seperti proses pemilihan atau promosi yang tidak transparan. Hal ini termasuk spoil system ya, karena pemilihan tidak berdasarkan kinerja atau kualifikasi, tetapi lebih kepada hubungan pribadi. Nah, yang ketiga, ada lemahnya pengawasan juga disinyalir sebagai penyebab korupsi. Contohnya seperti lemahnya hukuman dan penegakan hukum. Nah, jika hukuman terhadap tindakan korupsi tidak memadai atau tidak konsisten, hal itu dapat merangsang orang untuk melanjutkan perilaku koruptif. Kemudian, ketidaktransparan ini juga termasuk kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Kemudian, yang keempat ada birokrasi yang panjang dan bertele-tele memberi peluang buat korupsi. Contohnya seperti lambatnya proses keputusan, rentan terhadap pungli, dan kurangnya akuntabilitas. Nah, sebab-sebab manusia untuk melakukan korupsi ini ada sifat tamak manusia, ambisi pribadi, di mana keinginan untuk mendapatkan posisi atau kekuasaan yang lebih tinggi. Kemudian ada keserakahan ekonomi, di mana keinginan untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kekayaan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada moral yang kurang sehat atau kuat menghadapi godaan. Menguatkan moral dan etika pribadi, meningkatkan kesadaran akan konsekuensi negatif, serta memberikan pendidikan etika yang baik dapat membantu mencegah terjerumusnya seseorang dalam perilaku koruptif. Nah, selanjutnya ada gaya hidup yang konsumtif, di mana tekanan finansial ini dapat mendorong individu untuk terlibat dalam korupsi sebagai cara untuk memenuhi keinginan konsumtif mereka. Nah, kemudian ada tidak mau atau malas untuk bekerja keras. Hal ini menjadi faktor pendorong korupsi. Maka dari itu, diperlukan motivasi dan memberikan kesempatan
untuk berkembang agar mencegah sikap malas dan mengurangi resiko korupsi. Nah, tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, ada kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan norma dalam suatu masyarakat. Jika para elit bangsa tidak menunjukkan integritas, transparansi, dan kejujuran dalam kepemimpinan mereka. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, di era saat ini, lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan, apalagi gaya hidup zaman sekarang yang wah atau yang mewah membuat masyarakat melakukan korupsi. Yang ketiga adalah lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Nah, ini diperlukan perbaikan dalam komitmen dan konsistensi penegakan hukum seperti peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, dan perubahan budaya anti korupsi di seluruh masyarakat. Kemudian keempat, ada rendahnya integritas dan profesionalisme. Ketika pelayanan publik tidak memenuhi standar profesionalisme yang tinggi, proses pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, bukan kepentingan masyarakat dan pejabat rentan terhadap suap menyuap. Kelima, ada mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi yang belum mapan. Nah, hal ini disebabkan kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan terhadap transaksi keuangan, maka dari itu diperlukan mekanisme pengawasan internal termasuk audit yang ketat, pelatihan etika, dapat membantu mengurangi risiko korupsi di sektor perbankan dan keuangan. Peran lembaga pengawas eksternal dan kebijakan regulasi yang efektif juga penting dalam memastikan integritas dan kepatuhan di dalam lembaga keuangan. Kemudian yang keenam, ada kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Kondisi lingkungan kerja yang tidak mendukung tata kelola yang baik dapat menciptakan peluang untuk tindakan korupsi. Penting untuk merancang lingkungan kerja yang mendukung etika dan kepatuhan, serta menyesuaikan tugas dan wewenang dengan standar etika yang tinggi. Dan yang terakhir, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Nah, kalau kita mempunyai iman yang lemah, maka gampang terpengaruh untuk melakukan korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum, dan ekonomi. Sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi, yang mengidentifikasi 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transnasional. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.